Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Prasetyo Kusyandrana. Saya dari Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Elektro, dengan NIM 33321900003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal beserta jawaban untuk UAS Medan Elektromagnetik. Langsung saja pada soalnya. Soal pertama yakni diketahui V sama dengan gamma cos 2 pi per R kuadrat. Maka yang ditanyakan, tentukan besar potensial V di titik P, dan B, besar rapat muatan rho V. Dalam soal sebenarnya ada penambahan di mana titik P ini berada di dalam ruang hampa, dan spesifikasi dari titik P ini adalah adanya alfa, beta, kemudian gamma, dan juga theta sebesar 30 derajat dan pi sebesar 60 derajat. Dan dengan syarat alfa maksudnya gamma sama dengan R. Kemudian diketahui tadi V gamma cos 2 pi per R kuadrat. Gamma yang digunakan ini berdasarkan NIM peserta ujian, di mana gamma yang didapatkan adalah 3. Berdasarkan keterangan angka pada NIM paling terakhir, berarti gamma yang saya dapatkan adalah 3. Kemudian alfa sama dengan 1. Kenapa 1? Karena angka NIM ketiga terakhir saya itu 0, dan begitu juga B atau beta, angka pada NIM kedua terakhir saya 0, sehingga jika 0 maka diganti 1, sehingga didapatkan gamma 3, alfa sama dengan 1, dan beta sama dengan 1. Kemudian yang ditanya tadi adalah V di P, dan kemudian besar rapat muatan. Maka untuk menjawabnya tadi P dalam kurung 113 ini berdasarkan alfa 1, beta 1, dan gamma 3, dan kemudian theta sama dengan 30 derajat dan pi sebesar 60 derajat dengan syarat gamma sama dengan R. Maka Vp sama dengan V sama dengan gamma cos 2 pi per R kuadrat sama dengan 3 cos 2 dikali 60 derajat per 3 kuadrat, di mana 60 ini tadi adalah pi yang didapatkan, 3 tadi adalah gamanya, dan kemudian 2 dikali 60, sehingga menghasilkan 3 cos 120 derajat dibagi 9. Sehingga setelah dilakukan perhitungan matematis, didapatkan hasil Vp sebesar minus 1,6 volt, atau dengan kata lain minus 0,16 volt. Kemudian pertanyaan kedua yakni rho V atau tadi besar rapat muatan. Maka dapat diketahui bahwa besar rapat muatan rho V yakni sebesar 0. Hal ini bisa terjadi dikarenakan berada pada ruang hampa atau vakum. Begitu untuk nomor 1. Kemudian lanjut kepada pembahasan nomor kedua dengan soal konduktor yang dibentuk silinder dengan jari-jari rho 1 sama dengan A cm dan rho 2 sama dengan B. A ini menggambarkan alfa dan B sama dengan beta. Rho cm berdasarkan NIM lagi, di ruang vakum dibangkitkan pada potensial 100 mV dan minus 50 mV secara berurutan. Maka pertanyaannya adalah tentukan A potensial V rho, kemudian B medan E rho, dan C rho pada V sama dengan minus 50 mV. Maka diketahui rho 1 sama dengan alfa cm, dengan NIM saya 332190003, maka diperoleh alfa sebesar 1 cm dan B sama dengan 1 cm. 1
cm masing-masing V1 untuk 100 mV dan V2 untuk minus 50 mV. Tadi sudah yang ditanya V, E, dan Rho, maka untuk pengerjaannya dijawab. Soal nomor 2 ini didapatkan rumus divergensi kuadrat dikali V sama dengan 0. Maka 1 per rho dikali D per D rho, rho dV per D rho sama dengan 0. Masing-masing dikalikan dengan rho. Lalu D per D rho dalam kurung rho dV per D rho sama dengan 0 ini, masing-masing ini diintegralkan sehingga didapatkan rho dV per D rho sama dengan C. Kemudian dV per D rho sama dengan C per rho. Rho tadi pindah ke sini. Kemudian didapatkan rumus, maka V sama dengan C ln rho plus B. Nah, setelah didapatkan rumus tadi, kemudian untuk rho 1 sama dengan 1 cm dengan V-nya V1 sama dengan 100 mV. Nah, kemudian data tadi dimasukkan ke dalam rumus tadi sehingga V 100 sama dengan C ln 1 cm plus B, sehingga didapatkan persamaan, yakni persamaan 100 sama dengan B, dijadikan untuk persamaan 1. Yang kedua untuk rho 2 sama dengan 1 cm dengan V2 minus 50 mV dimasukkan ke dalam rumus tadi, maka didapatkan minus 50 sama dengan C ln 1 plus B, sehingga persamaan yang didapatkan ini dijadikan persamaan kedua. Setelah didapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, dilakukan substitusi persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Persamaan 2 tadi ini minus 50 sama dengan C ln 1 plus B, kemudian minus 50 sama dengan C ln 1 plus B plus 100, minus 150 sama dengan C ln 1, sehingga C didapatkan minus 150 ln per ln 1. Maka untuk menjawab tadi, V berapa sih V rho nya? Nah, didapatkan rumus V sama dengan C ln rho plus B ini. V rho sama dengan V minus 150 ln rho tadi per ln 1 plus 100 mV. Kemudian mV tadi ini untuk mendapatkan voltasenya dilakukan perubahan ke dalam volt, dari milivolt ke volt dikalikan 10 min 3. Kemudian lanjut kepada soal kedua, mendapatkan medan E rho, yakni E sama dengan min divergensi dikali V, maka E sama dengan minus dV per D rho atau P rho ditambah 1 per rho dV per dV A atau PV plus dV per dZ atau PZ. Kemudian D per D rho atau P rho ditambah 1 per rho D per dV min atau PV ditambah D per dZ A atau PZ. V ini dikeluarkan karena V sudah didapatkan tadi nilainya. Kemudian E minus dalam kurung D per D rho atau P rho ditambah 1 rho D per dV A atau PV ditambah dV per dZ atau PZ. Kemudian dilakukan pengintegralan dari masing-masing nilai-nilai ini ya, seperti D per D rho atau P rho atau PV dan atau PZ dilakukan integral, sehingga E sama dengan 150 per rho per 1 atau P rho milivolt per cm. Kemudian dirubah ke dalam voltase atau volt dengan volt, ini dikali 10 per 10 pangkat min 3 per 10 min
min pangkat 2 coret-coret sehingga row sama dengan 15 per row len 1 atau pi V per M. Kemudian lanjut kepada pertanyaan ketiga, row pada V minus 50 mV. Ya, itu dia. Kemudian untuk soal ketiga, row pada V ini diketahui tadi V sama dengan minus 50 mV. Kemudian V sama dengan minus 150 len row per len 1 ditambah 1. Minus 50 sama dengan 150 len row plus 100 per len 1. Sehingga minus 150 sehingga 100 tadi pindah ke 50 ini menjadi 150 sama dengan minus 150 per len 1 dikali len P. Nah, lalu len P sama dengan 150 len 1 per 150 karena sama-sama bisa dicoret, kedua ras terdapat len sehingga len dapat dicoret ini. Sehingga dicoret maka len P sama dengan len 1. Len dicoret, ini len dicoret juga sehingga row sama dengan 1 cm. Maka untuk mendapatkan row dirubah ke dalam meter sehingga row menjadi 1 kali 10 min 2 meter. Kemudian lanjut kepada soal ketiga, di mana soal ketiga ini diketahui epsilon sama dengan alfa dikali 10 pangkat min 11 F per M dengan mu 0 sama dengan beta dikali 10 pangkat min 6 H per meter dalam ruang bebas. Jika E sama dengan 3 cos WT atau omega T min beta X A topi Z, maka tentukan A rapat flux D, B kuat medan magnetik B, C kuat medan H, D buat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0, dan E besar GGL maksimum jika A sama dengan alfa A topi X plus beta A topi Y M kuadrat dan N sama dengan 1. Lalu balik pada ini dia, sehingga diketahui epsilon tadi alfa kali 10 pangkat min 11 F per M berdasarkan NIM dengan NIM peserta 332190003 yang NIM saya mendapatkan alfa sebesar 1 dan beta sebesar 1 juga. Kemudian mu 0 sama dengan beta dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6 H per M. Kemudian E sama dengan 3 cos omega T min beta X sama dengan 3 cos omega T min 1x, dimasukkan ini nilai tadi, nilai dari X yang didapatkan. Lalu yang ditanya tadi DBH buat sketsa grafiknya, kemudian besar GGL maksimum, maka dijawab untuk A yakni rapat flux, D F didapatkan rumus yakni epsilon dikalikan dengan E. Berdasarkan soal yang sudah diketahui tadi,
data yang sudah diketahui tadi, epsilon yang didapatkan yakni 1 dikali 10 pangkat min 11 F per M dikali dengan E nya tadi sudah 3 cos WT min B alpha. Nah ini tadi B alpha bukan BX, B alpha. Lalu ya tinggal dikalikan 3 cos WT min 1X atau WT min X atau PZ V per M, sehingga D didapatkan 3 cos omega T min X atau min 1X dikali 10 min 11 atau PZ F V per M kuadrat. Kemudian untuk soal ketiga ini, untuk mencari kuat medan magnet atau flux sama dengan integral D dikali DS. Ada dua rumus. Yang pertama itu tadi D dikali integral D dikali DS. Kemudian yang kedua adalah integral B dikalikan DS. Maka berdasarkan dengan teorema Stokes, integral D ini dapat diubah menjadi ke dalam bentuk curl dikali D, sehingga integral curl kali D ds sama dengan integral B dikalikan ds. Maka dapat kita ketahui bahwa curl kali D sama dengan B. Kemudian D ini memiliki fungsi yakni 3 cos omega T min 1X atau min X dikalikan dengan 10 pangkat min 11 azeotopi FV per M kuadrat. Maka D sama dengan 0 atopi X plus 0 atopi Y ditambah 3 cos dalam kurung omega T min 1X atau X dikali 10 min 11 atopi Z. Nah, di sini kita misalkan bahwa 0 atopi X ini sebagai dx, kemudian 0 atopi Y ini misalkan menjadi dy, dan 3 cos WT min X kali 10 min 11 pangkat 11 atopi Z ini sebagai dz. Kemudian B sama dengan D dz per dy min D dy per dz A topi Z plus D dx per dz min D dz per dx A topi Y plus dalam kurung D dy per dx min D dx per dy A topi Z. Kemudian dari persamaan yang kita dapatkan ini dimasukkan dengan angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi nih, yang sudah dimisalkan tadi. Maka D dz sama dengan tadi 3 cos dalam kurung omega T min X dikali 10 pangkat min 11 atopi Z ini dimasukkan. Nah, kemudian per dy min A topi Z D kalikan 0 per dz, dikarenakan dy di sini 0 sehingga maka di sini jadinya 0. Kemudian lanjut A topi X plus D kali 0 dx tadi kan 0, maka D dimasukkan 0 per dz tadi. Nah, kemudian maksudnya dx ini dx. Nah, kemudian dimasukkan, maka tadi dx 0 sehingga ini 0 jadinya, sehingga 0 dibagi 0 0. Nah, kemudian minus D dalam kurung 3 cos dalam kurung omega T min X dikali 10 pangkat min 11 per dx tadi.
kemudian atau pi, kemudian didapatkan, kemudian lalu d dikalikan 0 per dx, ini tadi dy per dx, kemudian dimasukkan lagi dx per dy, dx per dy 0 0, maka ini 0, hasilnya 0, sehingga didapatkan b sama dengan 0 min 0 atau px plus dalam kurung 0 min 3 sin dalam kurung omega t min 1x atau x dikalikan 10 pangkat min 11 atau pi plus 0 dikurangkan 0 atau pz, sehingga berdasarkan penyelesaian matematis didapatkan b sama dengan min 3 sin dalam kurung omega t min x atau min 1x dikalikan 10 min 11 atau pi y t. Nah, maka ini dia hasilnya. Nah, itu. Kemudian lanjut kepada soal nomor 3 tapi yang ke C, mencari B atau kuat medan, mencari H kuat medan. Untuk mencari kuat medan tadi didapatkan rumus umum, yakni B sama dengan mu 0 dikalikan H, maka untuk mencari H sama dengan B per mu 0, maka kemudian dimasukkan H sama dengan tadi mu 0 yang sudah didapat, B yang sudah didapatkan, min 3 sin WT min 1x atau min x dikalikan 10 pangkat min 11 atau pi per mu 0. Mu 0 sini adalah berdasarkan dim tadi yang 33219003, sehingga didapatkan mu 0 1 dikali 10 pangkat min 6. Maka kemudian H dihasilkan min 3 sin omega t min 1x atau min x dikali 10 pangkat min 5 atau pi a per m, kemudian dirubah menjadi mikro a per m, sehingga didapatkan min 30 sin omega t min 1x atau min x tadi atau pi m mikro a per m. Kemudian lanjut pada soal ketiga yang bagian D, di mana soal yang 3 bagian D ini disuruh tentukan atau buat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0. Maka berdasarkan perhitungan sketsa grafik E saat T 0 sama dengan E sama dengan 3 cos dalam kurung omega T min x atau pz, kemudian 3 cos omega T tadi dimasukkan, nilainya adalah 0, nilainya 0, kemudian min x atau pz, sehingga didapatkan hasil 3 cos min x atau pz. Nah, 3 cos x 3 cos x atau pz. Lanjut, ini dia. Kita misalkan jika E sama dengan 0, maka 3 cos x sama dengan 0, cos 1x sama dengan 0, maka x sama dengan dapat bernilai 90 derajat dan 270 derajat. Kemudian x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 180. Kemudian k yang akan dimasukkan yakni 0 dan 1 yang akan disubstitusikan ke persamaan ini tadi. Persamaan ini masukkan x sama dengan 90 derajat plus k dikali 180 derajat sama dengan 90 derajat plus 0, k dimasukkan 0, sehingga 0 dikali 180 derajat sama dengan 0, maka untuk x yang pertama 90 derajat. Nah, kemudian dimasukkan ke bagian ini 90 derajat. Untuk mencari titik maksimum atau titik amplitude tadi, titik maksimum, maka kita misalkan x sama dengan 0, e sama dengan 3 cos 1
X atau ya 3 cos 1x, maka hasilnya adalah 3 karena cos 1x kali 1 kali 0 sama dengan 0, maka E sama dengan 3, sehingga nilai ini tadi untuk dimasukkan ke dalam sini titik maksimum atau itu dulu. Nah kemudian 180 dan 90 masukkan. Kemudian yang selanjutnya adalah sketsa saat grafik HT sama dengan 0, di mana H sama dengan dalam kurung minus 30 sin dalam kurung omega T min X atau pi Y. Nah tadi kan H sudah didapatkan, sehingga langsung dimasukkan saja min 30 sin W, tadi T nya yang diinginkan adalah 0, maka dimasukkan 0 min X A atau pi Y sama dengan min 30 sin min X atau pi Y. Dengan sifat trigonometri, maka sin alfa sama dengan min sin alfa, maka didapatkan hasil 30 sin X atau pi Y. Nah, kemudian jika E sama dengan 0, maka seperti halnya yang tadi 30 sin X sama dengan 0, sin X sama dengan 0, maka X itu dapat berupa 0, 180 derajat atau 360 derajat. X sama dengan 0 K kali 180 derajat. Kemudian disubstitusikan K0, K1 dan K2. K1 dan K2 ini disubstitusikan sehingga X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 180 derajat. K tadi dimasukkan 1, sehingga 1 dikalikan 180 sama dengan 180 tambah 0, maka 180 tetap. K2 sama dengan X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 180 derajat, sehingga dihasilkan nilai K atau nilai X sebesar 360 derajat. Dari K ini dimasukkan 2 dikali 180 derajat, sehingga nilainya menjadi 360 derajat. Maka didapatkan grafik seperti berikut ini. Dapatkan grafik seperti ini. Dapatkan grafik seperti ini. Yang pertama, untuk mencari titik maksimal, kita misalkan X sama dengan 0, maka H sama dengan 30 sin 1x sama dengan 30 sin 1 dikalikan 0, maka 1 dikali 0 sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, kemudian ini untuk tadi K0 masukkan tadi yang sudah didapatkan K1 180, masukkan dalam sini 360, kemudian 180 dan 360. 30 ini adalah tadi hasil dari amplitude-nya didapatkan. Nah kemudian yang E soal yang nomor 3 bagian yang E itu mencari besar Kegel maksimum jika A sama dengan alfa atau px plus beta atau py, m kuadrat dan n sama dengan 1. Maka jika A alfa atau px plus b atau b maksudnya b ini adalah beta atau py, m kuadrat A sama dengan, masukkan tadi nilai yang didapatkan berdasarkan nim 1 atau px dan betanya 1 atau py m kuadrat, sehingga didapatkan a kuadrat atau px plus atau py m kuadrat. Maka dapat diketahui sama dengan n dikali b dikali a dikali w ini nih. Nah dari data yang diketahui ini, dari variabel yang diketahui ini, kita dapat memasukkannya berdasarkan yang sudah diketahui tadi. Seperti n didapatkan adalah 1
1, N yang didapatkan 1. Kemudian B, yakni tadi dapatkan min 3 sin omega T min X dikali 10 min 11 atau pi Y, dan A atau pi X plus atau pi Y M kuadrat kali W, sehingga min 3 W sin omega T min 1X dikali 10 min 11 atau pi Y A atau pi X ditambah dalam kurung min 3 W sin omega T min 1X dikali 10 pangkat min 11 atau pi Y atau pi Y sama dengan min 3W sin WT min 1X atau min X dikali 10 min 11 atau pi X plus atau pi Y. Nah, maka dapatkan hasil seperti ini, yakni min 3W sin min 3 omega sin omega T min X dikali 10 pangkat min 11 atau pi X plus atau pi Y. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengerjaan soal UAS medan elektromagnetik ini. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.